الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan kepada para jamaah yang masih ada di luar untuk memasuki masjid terlebih dahulu karena kondisi di dalam masjid masih banyak yang kosong, terutama untuk lantai 1 dan sisi kiri masjid. Dan insya Allah pelaksanaan sholat Idul Adha pada kali ini akan dilaksanakan pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu kami himbau lagi kepada para jamaah yang masih berada di jalan untuk segera melangkahkan kakinya karena beberapa menit lagi pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah yang kami hormati, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita bisa dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita cintai ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang istiqomah di jalan sunnahnya. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, terjadwal khotib sholat Idul Adha pada kali ini Ustadz Haidir. Qadar Allah karena beliau sakit, akan digantikan oleh Ustadz Sardinal Abu Samil. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya, panitia kurban Masjid Nurul Iman masih menerima dan akan menyalurkan hewan kurban Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini sudah terkumpul 9 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Dan insya Allah akan didistribusikan pada fakir miskin di lingkungan Masjid Nurul Iman, terutama di wilayah RW 03, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan. Dan proses pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada pukul
8 waktu Indonesia bagian Barat, dan para pengorban yang ingin menyaksikan atau memotong hewan kurban, kami himbau untuk datang lebih awal dan menghubungi panitia. Dan kami juga, panitia saat ini masih menerima hewan kurban Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada pengumuman pembebasan wakaf Sekolah Tahfiz Quran, Hidayah Quran. Alhamdulillah selama beberapa bulan ini sudah terkumpul 2,7 miliar rupiah, kurang 400 juta lagi. Dan insya Allah tahap pembayaran sudah akan segera kita laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada para donatur dermawan. Semoga amal Bapak Ibu sekalian menjadi pemberat timbangan amal di yaumil mizan nanti. Amin. Lokasi sekolah Tahfiz Hidayah Quran berlokasi di Jalan Jahari, Kampung Baru, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Selanjutnya, kepada para jamaah yang masih berada di luar untuk merapikan saf terlebih dahulu, saf yang berada di depan, saf belakang menjadi tanggung jawab saf yang di depannya. Kemudian, para jamaah yang masih berada di luar, kami himbau untuk memasuki area masjid terlebih dahulu, terutama lantai 2 dan sisi kiri Masjid Nurul Iman, karena kondisi saat ini masih banyak yang kosong. Pada panitia untuk mengarahkan jamaahnya yang masih berada di luar untuk memasuki Masjid Nurul Iman. Kemudian kami mohon tata tertib serta keamanan bagi para jamaah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para aparat yang telah membantu prosesinya berjalannya dengan baik, sholat Idul Adha pada kali ini, dan kami juga mohon maaf kepada para jamaah, para donatur. Semoga DKM dari Masjid Nurul Iman diberikan kekuatan amanah untuk melaksanakan prosesi dari kegiatan-kegiatan yang telah diadakan akan diadakan oleh Masjid Nurul Iman. Waktu menunjukkan pukul 6.31. Kami minta informasi untuk jamaah di luar sudah siap, dan kami mohon untuk berdiri sejenak, kita rapikan barisan terlebih dahulu karena waktu menunjukkan pukul 6.32. Kami himbau jamaah yang berada di luar jamaah yang masih di luar sudah siap? Kami himbau pada para jamaah yang membawa koran untuk merapikan korannya setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini, dan mohon menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan Masjid Nurul Iman. Para jamaah yang masih berada di luar, saf yang berada di jalan, mohon diinformasikan kepada panitia. Sudah bisa dilaksanakan, waktu menunjukkan jam 6.33 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon informasi dari panitia yang berada di jalan.
Sudah siap? Mohon bersabar Bapak Ibu. Beberapa menit lagi pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera dimulai. Kami himbau, kami mohon informasi dari panitia yang berada di luar untuk memberikan kabar kepada panitia. Sudah siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Waktu sudah menunjukkan 6.35, kita mulai saja pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Dan insya Allah Imam. Demikian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, softnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqinu min rabbih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu' wa dima'ul jahiliyyati mawdu'ah wa inna awwala damin adha min dima'ina damu ibni Rabi'ah bin al-Harisi kana mustarda'an fi bani Sa'din faqatalathu Huzail wa ribal jahiliyati mawdu'un wa awwalu riban adha ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballah wa antum satus'aluna anni fama antum qailun. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta faqala bi asbu'ihi as-sabbaba yarfa'uha ila as-sama'i wa yanqutuha ila an-nas. Allahumma ashhad thalatha marrat. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi rahimahumullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kembali kita bertemu di pagi yang cerah ini untuk menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar agama kita, yakni melaksanakan salat Idul Adha. Semoga segenap rangkaian ibadah yang telah dan akan kita kerjakan pada hari-hari ini diterima oleh Rabbuna tabaraka wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana beliau menyatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian, sebagaimana keharamannya pada hari kalian ini, yakni hari Arafah, pada bulan ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya segala sesuatu dari perkara jahiliyah telah dibatalkan di bawah kakiku, dan darah jahiliyah telah dibatalkan, kata beliau. Dan sesungguhnya darah pertama yang aku batalkan dari darah-darah kami adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Beliau adalah orang yang disusui di Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh suku Huzail, dan riba jahiliyah semuanya dibatalkan. Dan riba pertama yang aku batalkan adalah riba kami, yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya semua riba telah dibatalkan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi kaum wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kalian atas mereka agar mereka tidak membiarkan seseorang menginjak tikar kalian, yaitu orang yang kalian benci. Jika mereka melakukan hal demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Dan bagi mereka atas kalian, yaitu rezeki mereka dan pakai mereka dengan ma'ruf, yaitu menurut kesanggupan kalian. Dan sesungguhnya telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah. Dan kalian akan ditanyai tentangku.
Maka apa jawaban kalian terhadap pertanyaan tersebut? Mereka, yaitu para sahabat, menjawab, nashhadu, kami semua bersaksi bahwa sesungguhnya engkau wahai Rasulullah telah menyampaikan, menunaikan dan memberikan nasihat kepada kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari tunjuknya ke arah langit, lalu mengarahkan tunjuknya tersebut ke arah sekalian kaum muslimin yang hadir pada saat itu. Lalu beliau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Ucapan tersebut diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi rahimahumullahu taala. Hak-hak dan hal-hal yang ditegaskan keharamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada. Inilah tebah khutbah yang akan kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Di dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada, beliau telah menegaskan kaidah-kaidah agama Islam, kaidah-kaidah tauhid, dan beliau telah menegaskan dan menggugurkan segala bentuk ajaran jahiliyah yang ada pada saat itu. Beliau menegaskan ada al-muharramat, hal-hal yang diharamkan untuk dikerjakan oleh kita kaum muslimin. Di antara hal-hal yang disampaikan keharamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada adalah beliau telah menyatakan keharaman mengambil harta orang lain dengan cara batil. Beliau telah menyatakan keharaman membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Beliau telah menyatakan keharaman merusak kehormatan seseorang. Beliau telah menyatakan keharaman riba. Kemudian setelah itu, beliau menyatakan bahwasanya kaum wanita memiliki hak atas suaminya dan sebagaimana suami memiliki hak atas istrinya. Dan hendaklah setiap orang menunaikan hak orang lain yang menjadi kewajipannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu tuntunan bagi kita yang akan hidup setelah beliau, yaitu kitabullah. Beliau ingatkan kita semua agar berpegang teguh dengan kitabullah. Selama kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jalan kita akan berada di atas jalan yang lurus. Kita tidak akan tersesat dari jalan yang lurus selama kita berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hadapan para sahabat bahwasanya para sahabat akan dimintai pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang beliau. Apakah beliau telah menunaikan amanah yang Allah pikulkan ke pundak beliau, yaitu menyampaikan risalah? Apakah beliau telah mengajarkan agama ini kepada umatnya? Apakah beliau telah memberikan nasihat dengan setulus-tulusnya kepada para sahabat? Lalu para sahabat mengatakan, kami bersaksi wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memberikan ilmu kepada kami. Sesungguhnya engkau telah mengajari kami. Dan sesungguhnya engkau telah menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan amanah engkau kepada umatku." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai keharaman harta dan keharaman menumpahkan darah kaum muslimin dan darah orang-orang yang tidak boleh kita tumpahkan seperti kaum muahad, kaum zimmi, musta'man dan sebagainya, maka kedua hal tersebut telah Allah sebutkan secara bergandengan di dalam ayat yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui perdagangan yang sama-sama kalian ridai. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh sesama kalian. Sesungguhnya Allah benar-benar menyayangi kalian semua. Wa may yaf'al zalika udwana wa zulma. Barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan melampaui batas dan berbuat zalim, fasaufa nuslihi nara, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa kana zalika 'ala Allah yasira, dan hal tersebut amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-batil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Apa itu al-batil? Para ulama ahli tafsir mengatakan, al-batil yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Mencakup perbuatan riba, mencakup rasuah, suap menyuap, menipu, mencuri, jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesuatu kepada dukun karena dia telah berhasil menebak sesuatu, perjudian dan sebagainya.
dari berbagai bentuk usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercakup dalam perkataan al-batil, yaitu sesuatu yang batil, yang tidak ada harganya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil merupakan suatu perbuatan dosa besar, al-kabair, dosa-dosa besar, di mana pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka yang amat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara." Barang siapa yang melakukan yaitu kebatilan tersebut yang telah kita terangkan di atas, maka dia akan kami masukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi. Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nerakalah yang lebih pantas untuknya. Adapun membunuh, maka hal tersebut termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Marilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan apapun sama sekali. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut kepada kefakiran dan kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki kepada kamu dan kami pula yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, janganlah kalian mendekati perkara-perkara yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang hak. Dzalikum wassaqum bi, itulah yang telah Allah pesankan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian semua memikirkan hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua agar kita tidak menyekutukan Allah sama sekali, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, agar kita tidak membunuh anak-anak kita karena takut kepada kefakiran. Kemudian Allah larang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian Allah larang kita dari membunuh jiwa seseorang yang tidak ada alasan yang hak yang dibenarkan oleh agama untuk membunuhnya. Itulah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua merenungkan pesan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Membunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh agama kita termasuk di antara perkara utama yang diharamkan oleh agama kita yang hanif, yang lurus ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam pelaku pembunuhan dengan ancaman yang sangat berat. Ada 5 ancaman yang Allah sebutkan bagi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Betapa banyak kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di zaman kita ini. Di antara sebabnya adalah al-jahlu bid-din, yaitu kebodohan yang sangat parah terhadap agama ini, sehingga menganggap enteng suatu perbuatan yang termasuk di antara perbuatan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida", barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya, menjauhkannya dari rahmatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan azab yang sangat pedih untuk orang tersebut. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin." Hilangnya dunia dengan seluruh isinya itu lebih gampang, lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang hak. Hilangnya dunia dan seisinya lebih mudah, lebih kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang hak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas sama wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la aqabbahumullahu finnar." Seandainya seluruh penghuni langit dan penghuni bumi mereka bersekutu untuk membunuh seorang mukmin, maka mereka semua akan Allah tenggelamkan ke dalam neraka. Seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi mereka bersekutu, bekerja sama, berkonspirasi
untuk membunuh jiwa seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan benamkan dan masukkan mereka semua ke dalam neraka jahanam. Waliyazubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mu'mini fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin akan senantiasa memiliki cara untuk menghapuskan dosa-dosanya. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak melakukan sesuatu yaitu menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita untuk membunuh seseorang dengan cara yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita semua untuk merusak kehormatan diri sendiri dan merusak kehormatan orang lain dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, al-fahisyah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Allah melarang umatnya untuk melakukan perbuatan zina, dan larangan tersebut Allah sebutkan secara terang-terangan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian semua mendekati zina, sesungguhnya ia adalah perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah taala meridainya, qala, ia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu zambi a'zamu indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah wahai Rasulullah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar itu bahwa engkau menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lah yang telah menciptakanmu. Qultu inna zalika la'azim. Aku katakan, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya hal demikian benar-benar merupakan sebuah dosa yang besar. Qultu summa ai. Kemudian aku tanyakan lagi, kemudian dosa apa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa antaktula waladaka takhafa an yat'ama ma'aka. Bahwa engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir, takut dia makan bersamamu. Qultu summa ai. Kemudian aku tanyakan lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarik. Muttafaqun alaih. Dosa besar yang ketiga adalah bahwasanya engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hal tersebut, hadis tersebut adalah muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dosa besar, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, dosa besar yang pertama itu adalah bahwa kita menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah lah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat. Kemudian dosa besar yang kedua adalah bahwa kita membunuh anak-anak kita karena kita takut dia akan memakan makanan kita. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah seseorang yang berzina dengan istri tetangganya. Untuk membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, wa la yaznun, wa man yaf'al dzalika yalqa athama, yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Dan orang-orang yang tidak menyeru apapun selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang hak, dan mereka tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan hal demikian maka dia akan memperoleh dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Azab akan dilipat gandakan untuknya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Adapun mengenai riba yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya segala macam riba telah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Riba tercakup di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Riba termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Akan tetapi karena besarnya bahaya, besarnya mudarat yang ditimbulkan oleh riba, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keharaman riba ini secara khusus, secara spesifik di dalam kitabnya mulia Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan oleh kalian apa yang masih tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian semua adalah orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah. Jika kalian tidak mau melakukan hal tersebut, maka dengarkanlah oleh kalian perperangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertaubat, maka
akan kembali kepada kalian pokok dari harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak menganiaya dan juga kalian tidak dianiaya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis yang mulia telah menyebutkan ancaman yang pedih yang mengerikan bagi orang-orang yang memakan riba. Kata beliau, dirhamur riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zanyah. Satu dirham yang ia peroleh dengan cara riba, yang dimakannya dengan cara yang riba, wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahui bahwa uang dirham tersebut diperoleh dengan cara yang haram, asyaddu min 36 zanyah, maka dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ar-riba sab'una huban. Riba itu ada 70 pintu. Aisaruha an yankihar rajulu ummahu. Yang paling mudah dosanya adalah seperti dosa seseorang menikahi ibu kandungnya. Sebagaimana kita akan menganggap perbuatan seseorang yang menikahi ibu kandungnya merupakan perbuatan yang amat keji, yang amat buruk. Begitu pula dengan dosa riba. Dan dosa riba yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang menikahi ibu kandungnya. Dalam hadis yang lain dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka waz-dzunubal lati la tughfar." Jauhilah oleh engkau dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghulul, yaitu al-ghulul. Faman ghalla syai'an ata bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan gulul, maka ia akan membawa harta yang dia peroleh dengan cara gulul tersebut pada hari kiamat. Gulul yaitu mengambil atau mencuri harta rampasan perang, ghanimah, sebelum dibagi-bagikan. Sebelum ghanimah dibagi-bagikan, lalu ada seseorang yang mencurinya. Ini disebut dengan gulul. Barang siapa yang melakukan gulul ini, maka harta yang diperoleh dengan cara gulul itu akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian apa lagi? Dosa yang tidak diampuni, wa aklur riba, yaitu memakan harta riba. Faman akala riba bu'isa yaumal qiyamati majdunan yatakhabbat. Barang siapa yang memakan riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti sebagai seorang yang gila, yang dia terambang-ambing. Summa qara'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan berdiri pada hari kiamat kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki oleh setan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat agar mereka bersikap baik kepada istri-istri mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi istri-istri kalian. Fa innakum akhaztumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian semua mengambil istri-istri kalian itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tanggung jawab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan furuj mereka, kemaluan mereka dengan kalimah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya hak kalian atas mereka, alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Di antara hak suami terhadap istrinya, bahwa istrinya tidak mengizinkan seseorang untuk menginjak tikar di rumah suaminya, yaitu orang yang dibenci oleh suaminya. Fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang ringan, yang tidak menyakiti, yang tidak melukai dan tidak mematahkan tulang. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak mereka atas kalian semua adalah memberikan nafkah kepada mereka dan juga memberikan pakaian kepada mereka menurut kemampuan kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki memiliki hak atas istrinya dan seorang istri juga memiliki hak atas suaminya. Jika seorang suami menunaikan hak-haknya, menunaikan kewajipan-kewajipannya terhadap istrinya, dan seorang istri menunaikan kewajipan-kewajipannya terhadap suaminya, maka akan tercipta rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, dan rumah tangga tersebut akan berlanjut mungkin di dunia dan sampai ke akhirat. Tetapi ketika seorang suami tidak menunaikan hak-haknya, tidak menunaikan kewajipan-kewajipannya terhadap istrinya, dan seorang istri tidak taat dan patuh kepada suaminya, maka rumah tangga tersebut berada di ambang kehancuran. Seorang suami memiliki hak untuk mendidik, membina, mengarahkan dan memberikan sanksi kepada istrinya, yaitu ketika ada hal-hal yang mengharuskan hal demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna
wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabqu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan orang-orang yaitu wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, yaitu ketidaktaatannya dan tidak kepatuhannya kepada suaminya, maka berikanlah oleh kalian nasihat yang lemah lembut dan tinggalkanlah mereka di tempat pembaringan mereka dan pukullah mereka, yaitu pukulan yang ringan, yang tidak menyakitkan, yang tidak mematahkan tulang dan tidak melukai. Fa in ata'nakum fala tabqu 'alaihinna sabila. Jika mereka telah patuh kepada kalian, maka janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap mereka. Janganlah kamu berbuat zalim kepada mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu Maha tinggi lagi Maha besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang wanita, seorang istri telah patuh kepada suaminya, dia laksanakan segala perintah suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat yang mulia ini agar seorang suami tidak berlaku zalim kepada istrinya, agar seorang suami memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya, jangan menzalimi, jangan menganiayanya dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan seorang istri dizalimi oleh suaminya, disakiti oleh suaminya, sementara dia tidak mempunyai penolong selain Allah Subhanahu wa taala, maka jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk memberikan pertolongan kepada istri tersebut, maka suaminya bahkan alam semesta ini tidak akan mampu untuk mencegah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para wanita, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan suami mereka. Jangan diabaikan kewajipan-kewajipan mereka terhadap suaminya. Sesungguhnya hak seorang suami terhadap istrinya adalah hak yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Tuhan yang diriku ada dalam genggaman tangannya, "Lau kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurha," seandainya mulai dari telapak kakinya sampai kepada ujung rambutnya ada luka, dan bajisu bil qihi was sadid, yang mengalirkan darah dan nanah, summa istaqbalathu falahasadhu, lalu istrinya menghadap kepada suaminya, lalu dia menjilat nanah dan darah tersebut, ma'addat haqqahu, maka dia belum lagi menunaikan hak suaminya. Sesungguhnya hak seorang suami terhadap istri adalah hak yang sangat besar. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai kaum mukminat, agar kita semua bisa menunaikan kewajipan-kewajipan terhadap suaminya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besar sekali kewajipan seorang istri terhadap suaminya. Berat kewajipan seorang istri terhadap suaminya. Tetapi ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri yang taat dan patuh kepada suaminya selama dalam kebaikan, maka balasannya sangatlah luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, lalu dia berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, lalu dia mematuhi suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara-perkara yang merupakan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Tatkala seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat dan patuh kepada suaminya, apa balasannya? Qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke surga dari pintu surga yang mana saja yang kamu sukai. Maka hendaklah seorang istri berupaya semaksimal mungkin untuk menaati suaminya, untuk menunaikan hak-haknya, dan hendaklah seorang suami berusaha untuk menunaikan hak-hak istrinya semampu dan semaksimal mungkin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah haji wada, yaitu agar kita semua menjaga kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'dahu kitaballah." Kata beliau, saya tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu kitab yang tidak akan tersesat kalian selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan kitab tersebut, yaitu Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah tali yang Allah bentangkan antara dirinya dengan hambanya. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian semua berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Quran juga mencakup berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah merupakan penjelas, penafsir dari Al-Quranul Karim, menjaga sesuatu yang ditafsirkan
termasuk juga mencakup juga menjaga penafsirnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita selaku kaum muslimin tidak hanya diperintahkan untuk menjaga, memelihara, menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim, tetapi kita juga diperintahkan untuk menjaga, menghafal, mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sunnah merupakan penafsir dan penjelas dari Al-Qur'anul Karim, mufassirah, mubayyinah lil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepada engkau az-zikra, yaitu Al-Qur'anul Karim, supaya engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka semua memikirkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.